Halo, selamat malam. Balik lagi sama gua di channel gua. Kenalin, nama gua Arteus atau biasa dipanggil Cahyo. Itu sebenarnya intronya salah, tapi bisa gua gimana caranya lah begitu. Oke. Jadi hari ini gua mau unboxing tas. Cuman tasnya beda. Kalau yang kemarin unboxing tas selempang. Kalau sekarang ransel. Gue nggak tahu sebenarnya ini tas merek. Gue nggak tahu mereknya, tapi gue nggak terlalu familiar dengan tas yang merek ini. Tapi setelah gue lihat beberapa tasnya di toko hijau, itu kayaknya ini tas, bukan kayaknya sih, memang ini tas itu untuk lebih banyak yang jual carrier-nya. Itu tas yang buat naik gunung gitu lah. Nah, gua nggak membahas tentang tas yang itu, tapi ini dia tasnya. Mereknya Osprey. Pasti kalian lihat. Mereknya Osprey. Jadi ini unboxing yang paling mudah karena tinggal selesai. Ini banyak bulu kucing. Apa namanya? Ini tas Osprey. Jujur gue lupa. Tapi nanti gue kasih namanya di sini biar kalian bisa tahu ini jenis apa. Tas Osprey ini setelah gue baca, jadi gue sempet baca tapi gue lupa namanya, Anchor apa gitu jenisnya. Jadi ini tasnya tuh mirip-mirip kayak tas selempang gue yang kondisinya tuh dia ngelipet gini gitu loh. Dan kalau bedanya tas selempang gue itu dia pakai klip, dia pakai, kalau nggak salah ini namanya Anchor gitu. Nah, kebetulan karena tas Osprey ini gua diberikan sama bokap gua untuk di unboxing, jadi gua belum tahu nih kelebihannya apa. Cuman dari website resminya Osprey itu dia ngeklaim kalau tas ini itu bahannya recycle. Bukan bahan dari recycle, jadi tas ini tuh hasil recycle yang ada sertifikasinya lah. Nanti mungkin gue kasih tahu, itu tuh ada sertifikasinya. Jadi kurang lebih, mungkin kalau gue salah mau dikoreksi di kolom komentar. Tas ini itu bahan dasarnya plastik atau bukan, atau ada bahan lain, gue kurang tahu deh. Nah, yang membuat gue suka dengan tas ini itu adalah tas ini tuh simple aja udah gitu tuh tas. Dia tuh tasnya simple aja udah gitu kan. Nah, anggaplah ini nyantol gitu dah. Simple gitu, sebagaimana ransel pada umumnya. Tapi yang membuat gue tertarik itu adalah ini sepertinya kamera gue agak sedikit nggak mungkin untuk melihat dalemannya. Tuh, kayaknya nggak mungkin sih, karena ini terlalu dalam. Karena panjang banget tuh, tangan gue aja full kan, cukup dalam. Jadi kalau ya mungkin gue kasih highlight dikit kali ya, sambil gue deskripsiin. Jadi di dalam tas ini itu kalian bisa naruh mungkin laptop dengan ukuran 15 sampai 17 maybe inch. Terus di sini kalian bisa naruh ya kayak buku, terus dompet, pulpen, berbagai macam hal yang bisa kalian taruh di situ. Sebentar, gue coba untuk melihat bagian dalamnya lewat cahaya, karena jujur kalau gue giniin pasti nggak kelihatan. Jadi gue mencoba untuk melihat dalamnya. Oh, ada pengait gantungan apa? Pengait kunci. Ya, gantungan kunci di situ buat naruh kunci. Terus bisa naruh dompet, tadi gue udah bilang. Buku kecil mungkin kalau kalian mau naruh.
itu ada banyak lumayan, ada 1, 2, ada resletingnya 3, 4 kompartmen di dalam. Dan karena konten gue tidak jauh-jauh dari motor, tas ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk gue riding gitu. Dan fun fact, tas ini sudah pernah dipakai, jadi agak apa ya istilahnya, agak telat gue bikin unboxingnya karena waktu itu lagi sibuk ngurusin meta, jadi ini nggak kepegang dan baru bisa gue unboxing. Mungkin sekalian review dikit sesuai dengan pengalaman gue. Terus lanjut, di sini ada kompartmen lagi. Ini mungkin bisa buat barang-barang ya yang easy going lah, bukan easy going, fleksibel. Kalian kalau misalkan mau ngambil mau ngambil barang yang nggak harus buka-buka ini dulu, kalian bisa taruh sini. Walaupun ini diikat, kalian masih bisa ngambil gitu. Kan ini diikat, bisa ngambil, jadi easy to use gitu loh. Tuh. Terus yang kedua, di sini ada kompartmen lagi. Oke, ini ada kompartmen lagi. Itu, dan kalau kita balik, set, ini adalah kotor nih mejanya. Jujur gue nggak ngerti, karena di sini ada satu klip yang gue nggak tahu tujuannya apa. Jadi ini klipnya bisa dilepas, mungkin bisa dijadiin tas lempang. Tapi waktu itu sempat gue coba untuk jadiin tas lempang, kayaknya agak aneh. Tapi ini bisa dilepas, begitu. Lalu ada lagi di bagian sini. Di bagian sini nih, di apa, ransel di bagian talinya nih. Ini itu ada satu kompartmen kecil, karet, dia bisa melebar, elastis. Menurut gue ini cukup kuat karena di sini gue waktu itu naruh korek. Gue di sini naruh korek dan aman sampai perjalanan, sampai ke puncak tuh aman. Nah, terus di sini juga ada satu kompartmen lagi. Cuman ini tuh gue bingungnya kenapa, karena kucing gue kayaknya kentut barusan. Karena ini cukup kecil. Gue sudah mencoba masukin minum, tapi minumnya nggak muat. Sebentar. Salah. Oke, anggap ini. Anggap ini nih yang sekecil ini, karena waktu itu gue naruh yang gede. Mungkin nggak dia masuk, mungkin, tapi agak susah. Tapi bisa dijadiin tempat botol minum. Cuman pada saat gua ke puncak menggunakan tas ini, peruntukannya bukan untuk botol minum, tapi untuk raincoat tas. Jadi gua di sini untuk naruh raincoat tas. Raincoat tuh jas hujan tas yang pelindungnya dia biar dia nggak kena hujan, nggak kena air. Terus sama jas hujan gua taruh di sini. Gitu. Tas ini jujur gua nggak tahu harganya berapa. Mungkin kalian yang tahu Osprey bisa kasih tahu di kolom komentar harganya berapa. Tapi setelah gue lihat dari Tokopedia, karena tadi awal gue udah bilang kalau gue sempat ngecekin di Tokopedia, itu lumayan pricey ya harganya. Menurut gue untuk tas dengan, ya menurut gue dengan tas, karena tas yang kemarin kan harganya tidak semahal itu. Nah untuk tas ransel dengan harga segini tuh menurut gue lumayan. And then apa lagi ya? Balik lagi, tas ini diperuntukkan untuk khususnya untuk gua, itu untuk kalau nggak motoran ya mungkin kuliah. Tapi karena udah enggak, jadi mungkin kalau misalkan gua pengen keluar kota atau ngevlog
atau apapun itu yang membutuhkan, misalnya kayak apa ya, gue butuh barang, kucing gue bersin barusan, kucing membutuhkan barang banyak dan gak muat di tas lempang gue si Honey Badge Gear itu, ya mungkin tas ini bisa memenuhi kebutuhan gue untuk, muka gue gak kelihatan, untuk konten atau jalan-jalan, atau kalau project meta sih enggak ya, karena kan project meta tuh modif di rumah, bongkar-bongkar di rumah. Oke, ke review. Karena yang tadi gue bilang, gue sudah pernah memakai tas ini ke puncak, bawa motor, bawa meta. Tas ini itu singkat aja ya, karena baru pakai sekali kan. Tas ini itu lumayan cukup nyaman di punggung gua, karena gua adalah orang yang mengutamakan kenyamanan. Menggunakan tas itu, gua adalah orang yang mengutamakan kenyamanan. Jadi kalau misalkan ada something di punggung gua yang kayak menonjol sedikit, itu gua nggak nyaman dan gua harus gimana caranya ngobrak-ngabrik. Kayak misalnya gua pakai tas nih, kayak gua harus gini-giniin tas gua biar barang itu terkondisikan di dalam biar nyaman. Tapi ini menurut gue nyaman ya, gue nggak tahu ya apa karena mahalnya atau karena yang lain, tapi ini tas menurut gue cukup nyaman. Dan di sini tuh ada kayak gerendel-gerendelnya gitu, kayak polisi tidur, kayak gitu-gitu di belakangnya. Mungkin itu salah satu faktor kenapa tas ini nyaman. Busanya juga enak menurut gue. Terus kadang tas ini itu yang bikin gue bingung, dia kalau dipakai jalan atau bepergian kayak gue kemarin, surprisingly dia tidak membuat punggung berat ya. Nah, gue nggak tahu tuh apa karena guanya terbiasa memakai ransel atau karena memang barang bawaan gue tidak banyak. Tapi tas ini kadang tuh kayak, oh enteng nih, masih kayak set gitu loh, kayak mantap, tidak berat gitu, gak buat ini pundak pegel. Dan fun fact tentang gue dan tas gue itu, orang yang gue nggak tahu ini penyakit atau apa, tapi pundak gue itu levelnya berbeda. Jadi kayak tinggi sebelah, gue lupa entah kanan atau kiri. Jadi semua tas ransel pasti talinya tuh nggak seimbang. Ini bukti nih. Jadi kalau gini kelihatan selevel ya, tapi kalau misalkan di sini ini tuh either ini yang lebih tinggi atau ini yang lebih tinggi gitu. Karena ya itu tadi nggak level ini gue. Oh ya, ini ada tulisannya Arcane, Osprey Arcane. Ini ada di sini nih, tuh Arcane. Kalau kelihatan di sini ada tulisan Arcane, Osprey Arcane. Detailnya nanti gue tulis. Terus apa lagi ya? Gua kurang tahu lagi ini kapasitasnya berapa liter. Mungkin kalau orang-orang yang ngebahas tas kan pasti dijelasin tuh, ini tas ukurannya sekian liter, muat untuk berapa banyak barang gitu. Ya karena kebetulan gue bukan review tas, jadi gue nggak baca sedetail itu. Karena gue jujur tidak terlalu into banget ke tas, hanya karena gue suka motoran dan gue membutuhkan tas yang apa ya, lebih dibilang ergonomis mungkin kalimat yang paling tepat untuk punggung gue terutama. Yaitu tas lempang Honey Badge Gear, dan ini Osprey untuk bepergian jauh. It's worth it menurut gue. Tapi nggak tahu menurut kalian worth it apa enggak. Gitu guys, kamera di atas masih ngerekam, kamera depan mati. Gitu. Oke.
Oke, ini gue lepas dulu karena memori gue sudah penuh. Oke, itu backgroundnya. Jadi tasnya seperti ini. No, itu kamera gue sudah penuh. Ini tampilannya di background, ya udahlah nggak usah dikasih tahu ya kan. Behind the scene YouTuber, aduh. Jadi tas ini menurut gue worth it untuk dibeli dengan harga yang segitu karena bahan, kualitas dan fitur yang dibelikan cukup wah menurut gue. Dan mungkin segitu aja, kurang lebih mohon maaf. Gue Cahyo, salah, kurang lebih mohon maaf. Gue Arteus, salam. Kayak nggak begitu deh biasanya. Bentar. Gue kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Arteus, salam kenal, dadah.